من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas seputar zakat. Tentu ini berdasarkan apa yang para ulama rahimahumullah tegaskan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus adanya ilmu sebelum berucap dan beramal. Berkaitan dengan zakat, tentu biidnillahi ta'ala kita akan mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakatul fitr, zakat fitri. Taib, yang pertama kita akan sebutkan tentang pentingnya zakat tersebut. Mungkin di malam berikutnya akan kita bahas secara berurut agar kita terisi dengan ilmu seputar dengan zakat. Di dalam kitab Arkanul Islami wal Iman karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah judul yang berjudul Ahammiyatuz Zakah, pentingnya zakat tersebut. Beliau katakan az-zakatu haqqun wajibun fi malin bi syurutin li ta'ifatin muayyanatin. Zakat itu, kata beliau, adalah hak yang wajib ada pada suatu harta dengan syarat-syarat tertentu. Sudah? Berikut untuk golongan-golongan tertentu. Jadi tadi adalah hak yang wajib ada pada harta dengan syarat-syarat tertentu. Berikut untuk golongan-golongan tertentu, tentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa fi waqtin ma'lum, dan pada waktu yang ditentukan juga. Taib, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengetahui zakat itu ada dua. Satu namanya zakatul mal, dan satu lagi yang akan kita bahas, zakatul fitr. Taib, zakat harta dan zakat fitri. Adapun definisi zakatul fitr tadi, zakat secara umum, pengertian secara umum. Adapun yang akan kita bahas adalah zakatul fitr. Maka kita harus mengetahui juga definisi zakatul fitr tadi. Pengertiannya di dalam syariat adalah sadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati idil fitr fi masarifa muayyanah. Zakat fitri adalah sebuah sedekah yang telah ditentukan kadarnya. Kadar sedekah tadi ditentukan, yang harus dikeluarkan dari setiap muslim, yang harus dikeluarkan dari setiap muslim sebelum salat Idul Fitri, sebelum salat Idul Fitri. Taib.
tentu kita harus mengetahui sebelum salat Idul Fitri adalah waktu pengeluaran zakat fitri terafdol, terbaik sebelum salat Idul Fitri. Adapun ketika kita mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka namanya bukan zakat fitri lagi, sudah menjadi sedekah. Adapun sebelum Idul Fitri sehari, 2 hari, 3 hari, maka akan dibahas oleh para ulama boleh atau tidaknya. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdil wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari tamr, kurma pertama, atau itu gandum, dan itu wajib dikeluarkan baik itu hamba sahaya, budak, ataupun orang merdeka, baik itu laki-laki ataupun wanita, baik itu anak-anak maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Ini dia ketentuannya zakat fitri. Taib, berkaitan dengan zakat, kembali secara umum zakat. Az-zakatu hiya ahadu arkanil Islam wa mabanihil 'idham. Zakat fitri ini, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, merupakan salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam dan tiang yang agung dari agama Islam ini. Wa hiya qarinatus salati fi mawadhi'a katsiratin min kitabillahi azza wa jalla. Dan ia merupakan rukun yang selalu digandengkan dengan salat di banyak tempat dari Al-Qur'an. Kalau Allah perintahkan salat, biasanya setelahnya zakat. Begitu teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Ini kita harus ketahui, sehingga kita sadar betapa besarnya atau betapa pentingnya zakat ini. Taib, waqad ajma'al muslimuna ala fardiyatiha ijma'an qat'iyan. Perhatikan, beliau katakan kaum muslimin semuanya sepakat atas wajibnya zakat secara pasti. Nggak ada lagi yang menentang. Dan pernah terjadi penentangan itu di masa lampau, di masa wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengerjakan salat 5 waktu, tapi saya nggak mau bayar zakat. Dia gugurkan satu rukun Islam ini. Maka apa yang dilakukan? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan perangi dan darah mereka halal, karena mereka telah keluar dari Islam dan menentang ajaran agama Islam.
Sehingga Syekh mengatakan, faman ankara wujubaha, barang siapa yang menentang kewajiban zakat ma'a ilmihi biha, padahal dia sudah tahu kalau zakat ini wajib. Apa kata beliau? Fahuwa kafirun kharijun anil millatil Islam. Maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Wa man bakhila biha aw intaqasa minha syai'an fahuwa minadh dhalimin al mu'taridin lil 'uqubah wan nakal. Namun ada mereka orang-orang yang mengatakan zakat ini wajib, tapi saya kurangi kadarnya, saya kurangi batasan yang saya keluarkan. Maka golongan yang seperti ini mereka adalah orang-orang yang zalim, yang sama dengan secara tidak langsung mereka menyerahkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk teks yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salat wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah aku diperintahkan oleh Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini untuknya, dan menunaikan salat, membayar zakat, dan inilah agama yang lurus. Jadi kita harus tahu pentingnya zakat ini. Di dalam Islam punya perhatian besar tentang zakat. Bahkan di dalam hadis wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, di dalam kitab dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Dan Sahih Muslim kitab tersahih setelah Sahih Bukhari. Jadi ini kitab yang jelas-jelas kitab terbagus setelah Al-Quran, karena di dalamnya mengandung sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi fulan, kamu sebarkan dakwah ke sana. Nah, ada pesan-pesan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan. Di antaranya adalah beliau mengatakan tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Ketahuilah, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Disebutkan salah satunya fadzakara minha ita'az zakah. Disebutkan salah satunya adalah membayar zakat. Setelah Rasulullah memberikan nasihat ini, beliau katakan kepada Mu'adz bin Jabal, fa in ata'u laka fa akhbirhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqah. Kalau kamu sudah kasih nasihat, ya, kamu sudah kasih tahu rukun-rukun Islam tadi, bilang kepada mereka kalau Allah mewajibkan, ditekankan lagi ini, Allah mewajibkan zakat untuk kalian. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir dari mereka. Beginilah Islam memperhatikan besarnya hak zakat. Ini kita berbicara zakat secara umum, dan insya Allah pada pertemuan besok biidnillahi ta'ala kita akan bahas secara terperinci khususnya zakatul fitr tadi. Sa' itu seberapa ukurannya, kemudian apakah boleh kalau dikeluarkan selain dari kurma, gandum dan yang lainnya,
insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita harus tahu ini ikhwah sekalian. Sebelum kita memasuki itu, para ulama sering membimbing kita untuk mengetahui muqaddimah pelajaran yang kita akan pelajari, dengan maksud kita perhatian besar terhadap perkara tersebut. Sehingga tadi kita bahas berkaitan dengan pentingnya zakat. Taib, sedikit kita tambah tentang hikmah disyariatkannya zakat. Secara ringkas kita akan sebutkan hikmah disyariatkannya zakat secara umum. Yang pertama, tazkiyatu nafsil mu'min min adrari dzunubi wal atham. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahayanya dosa dan maksiat. Ini salah satu hikmah terbesarnya. Wa tathiru ruhihi min razilatil bukhli wasyuhi wa ma yatarattabu 'alaiha min atharin sayyi'atin. Dan mensucikan ruh seseorang dari tabiat bakhil dan kikir. Dan mensucikan ruh seorang muslim dari tabiat buruk, yaitu tabiat bakhil dan kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala, tariklah dari harta-harta mereka sebuah sedekah yang disebut dengan zakat tadi, dengan tujuan tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan dengan zakat tadi mereka bisa suci. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, kifayatul faqiril muslimi wa saddu hajatihi wa muwasatihi wa ikramihi anis su'al. Memberikan kecukupan kepada orang fakirnya kaum muslimin, membantu kecukupan mereka, dan tidak meminta-minta. Di dalam Islam sebenarnya meminta-minta adalah hal yang terlarang, hukum asalnya. Meminta-minta itu hukum yang terlarang, hukum asalnya. Sehingga karena sempurnanya agama Islam, di sana banyak solusi-solusi yang Allah dan Rasulnya siapkan, biar nggak ada yang minta-minta. Tunaikan zakat. Dengan itu kita bisa mencukupkan saudara kita fakir muslim yang lain. Begitu. Inilah perhatiannya Islam kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, untuk menjaga kehormatan-kehormatan kita. Karena pada asalnya ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, meminta-minta itu membuat harga diri seorang muslim yang agung bisa menjadi rendah. Kehormatan seorang muslim, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan hurmatul muslim wa a'raduhum, kehormatan seorang muslim dan harga diri mereka itu lebih berharga daripada Ka'bah, daripada Mekah, daripada bulan haram. Bayangin. Makanya Islam selalu memberikan solusi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita mau menjalankan solusi-solusi tadi agar saudara-saudara kita terpenuhi kebutuhan mereka dan tertutupi?
Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hikmah disyariatkannya zakat adalah at-takhfifu min hammil madinil muslim bisadadi dainihi wa qada'i ma wajaba alaihi min duyunil gharama, yaitu meringankan kegundah gulanahan orang yang berhutang dari kalangan kaum muslimin dengan melunasi hutangnya atau membantu sebagian pelunasan hutangnya. Iya, dan ini terjadi di negara Yaman. Beberapa guru-guru kita, syekh, kadang mereka saking gak ada uang mereka berhutang. Iya, berhutang nanti sekian puluh juta sampai. Tahu antum yang terjadi? Setiap sebelum hari raya biidnillah, dengan izin dari Allah, seluruh hutang-hutang mereka biasanya lunas. Itu kenapa? Datang muhsinin dari Saudi Arabia yang mau menunaikan zakat harta mereka. Ya, ini kita tadi berbicara tentang zakat secara umum, hikmah disyariatkannya, maka masuk di dalamnya zakat harta. Nah, zakat harta tadi, orang Saudi kita tahu seberapa banyaknya uang mereka. Dari harta mereka ketika sudah sampai nisab dan haulnya sudah berputar 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5% dari uang mereka itu. Dan itu bihamdillah mencukupi orang-orang yang terlilit hutang untuk dibayar hutang-hutang mereka. Bahkan kita pelajar di negara Yaman, kadang kita bahkan ditanya, ini kalian orang-orang talibul ilmi itu fakir, orang-orang yang menuntut ilmu itu orang-orang membutuhkan. Iya. Maka kadang kita juga dikasih sama mereka. Iya. Berapa kamu ada hutang? Oh, nggak ada hutang kita, alhamdulillah. Oh, berapa yang kamu butuhkan? Sekian baru dikasih. Masih ada lagi sisanya, dia cari lagi orang, dia cari lagi. Begitulah indahnya Islam, ma'asyaral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan biidznillah besok kita akan menyebutkan tentang zakatul fitr lebih detailnya lagi biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.